warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Untuk lebih mengikat waktu supaya materi kita bisa terkaji semua, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bakhal, seperti yang pertama adalah Al-Bakhal mengantar khuduratul ikhtilaf wa tafarruq. Isinya poin pertama adalah khuduratul ikhtilaf wa tafarruq, bahayanya perselisihan dan perpecahan. Yang kedua, daruratu ta'yinil jamaah, urgensinya menyebut secara pasti, secara jelas pada al-jamaah, yang menyebutkan jamaah itu seperti apa, sebut nama yang namanya jamaah itu seperti apa. Poin ketiga, wastimraru wujudil jamaah fi kulli jil, terusnya adanya jamaah dalam setiap generasi, setiap masa. Setiap masa itu tidak pernah kosong dari jamaah. Wa bayanu dzalika huwa tali, ada penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, khuturatul ikhtilaf wa tafarruq, bahayanya perselisihan dan perpecahan. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mencela. Apa yang dicela? At-tafarruq wal ikhtilaf. At-tafarruq pada perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Wa dzakara annahu, wa dzakara, Allah menyebutkan annahu min sya'nil halikin, bahwa perselisihan dan perpecahan itu adalah min sya'nil halikin, kebiasaannya atau perbuatannya orang-orang yang rusak. Wa qala ta'ala innal ladzina, sesungguhnya orang-orang farraqu, yang memecah-mecah mereka. Farraqa itu wazan yang menunjukkan makna berulang-ulang. Farraqa, memecah-mecah, tidak hanya memecah saja, memecah-mecah dinahum, pada agama mereka. Wa kanu, dan ada mereka syi'an, beberapa golongan. Lasta, tidak ada kaum minhum, dari mereka, fi syai'in, dalam sedikit pun. Artinya engkau sama sekali bukan golongan mereka. Orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golong, menjadi beberapa golongan. Siapa itu? Sifatnya siapa itu? Yahudi, Nasrani. Engkau sama sekali bukan golongan mereka. Innama amruhum, sesungguhnya perkara mereka ilallah, pada Allah. Artinya urusan mereka adalah urusan mereka dengan Allah. Tsumma yunabbihu, kemudian Allah akan menceritakan pada mereka. Naba itu kalau diartikan cerita yang besar, kalau dengan apa? Cerita yang besar. Kenapa dikatakan cerita besar? Karena yang diceritakan adalah bima kanu yaf'alun, ada apa-apa yang telah ada mereka selama di dunia, yaf'alun, mengerjakan mereka. Nah, yang diceritakan adalah semua yang dikerjakan selama di dunia. Itu cerita besar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan berselisih, pecah belah, itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi, Nasrani. Islam atau orang Islam, walaupun secara kaumi, secara takdir memang telah ditakdirkan bakal berpecah belah, tapi Allah sudah mengingatkan perpecahan itu bukan bagian dari syariat Islam. Perpecahan itu adalah kebiasaan Yahudi, Nasrani. Perpecahan itu dicela dalam Islam. Wa hadzara, dan memperingatkan pada kita siapa Rabbuna Ta'ala, Tuhan kita Ta'ala yang Maha Luhur, minal furqati wal ikhtilaf, dari perpecahan dan perselisihan. Wa amarana, dan Allah perintah kepada kita biluzumil jamaah, dengan
dengan menetapi jamaah, wal-i'tilaf, dan bersatu, rukun. Allah juga memperingatkan kepada kita bahayanya berselisih, bahayanya pecah belah, dan memerintahkan kita untuk berjamaah dan rukun, bersatu dan rukun. Allah perintah supaya kita tetap jamaah. Allah Ta'ala wa'tasimu, dan berpeganglah kalian bihablillah, dengan talinya Allah. Apa talinya Allah itu? Hubungannya dengan pembahasan al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah itu adalah hablullah. Hablullah itu adalah al-jamaah. Yang dimaksud tali Allah itu adalah al-jamaah. Yang lain mengatakan al-jamaah itu adalah dinullah. Hablullah itu adalah agama Allah. Ada yang mengatakan al-hablullah itu adalah kitabullah wa sunnati nabiyyin. Ada yang mengatakan hablullah itu adalah la ilaha illallah. Semua maknanya sama. Jadi secara khusus Abdullah bin Mas'ud mengatakan hablullah itu adalah al-jamaah. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah, yang tetapilah jamaah. Wala tafarraqu jami'an. Apa artinya jami'an? Dengan berjamaah. Jami'an itu semua, berlaku untuk kalian semua. Jami'an itu sifatnya apa? Sifatnya dhamir waw itu. Wa'tasimu jami'an. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian jami'an, semuanya, kalian semua, bihablillah, pada talinya Allah, maksudnya jamaah. Tetapi kalian semua menetapilah al-jamaah. Kalau dikatakan hablullah itu al-jamaah. Atau kalian semua tetapilah agama Allah. Kalian semua tetapilah al-kitab was sunnah. Kalian semua tetapilah at-tauhid. Kalian semua tetapilah la ilaha illallah. Jadi kalau ambil pengertiannya al-jamaah bukan dari kalimat jami'an, bukan, tapi dari kalimat hablullah dengan penafsirannya Abdullah bin Mas'ud. Dan dari kebalikan lafaz wala tafarraqu, dan kalian jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah belah. Pecah belah itu kebalikannya al-jamaah. Larangan berpecah belah itu adalah perintah untuk berjamaah. Wadhkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, pada nikmat Allah alaikum, atas kalian. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Apa nikmat itu? Kalau menceritakan, ketika itu sebelum datangnya Islam, ketika itu sebelum datangnya Islam. Kalau biasa kita tanya, sebelum kalian ketemu jamaah, sebelum Islam datang kepada kalian, untuk ada kalian ada beberapa musuh, terutama yang diceritakan adalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Suku Khazraj dengan suku Aus ini beratus-ratus tahun tidak pernah akur. Ada masalah sedikit bentrok, masalah sedikit bentrok, sampai puncaknya terjadi namanya perang Bu'ath. Fa'alafa, maka Allah menyatukan baina qulubikum, di antara beberapa hati kalian. Ketika sama-sama masuk Islam, sudah otomatis permusuhan itu hilang, bisa akur. Fa'asbahtum, maka jadi kalian binikmatihi, sebab nikmat Allah, ikhwana, beberapa saudara. Tidak hanya hilang permusuhan, bahkan tiba-tiba jadi saudara. Wa kuntum, dan ada kalian saat itu sebelum datangnya Islam, ala syafa hufrah, di atas dua bibirnya galian, terjurang. Syafa itu dua bibir, alifnya itu menunjukkan makna dua. Syafa hufrah, dua bibirnya jurang. Minan nari, dari neraka. Sebelum Islam datang, kalian itu ibadahnya berada di dua bibir jurang neraka. Sewaktu-waktu jatuh, sewaktu-waktu mati, masuk neraka. Fa'ambadakum, maka Allah menyelamatkan pada kalian dari jurangnya neraka itu. Tapi Allah kemudian menyelamatkan kalian dari jurangnya neraka lewat apa? Datangnya Islam, lewat jemaah, lewat datangnya Islam. Kadzalika, seperti demikian itu, yubayyinu,
menjelaskan, bayyana, menjelaskan siapa Allah lakum untuk kalian ayatihi pada ayat-ayat Allah, la'allakum agar kalian tahtaduna mendapatkan petunjuk kalian. Itulah Allah menjelaskan ayatnya pada kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini petunjuk apa ini? At-taufiq atau al-irsyad? At-taufiq. Kalau irsyadnya dari mana? Dari takdirnya. Bayan itu adalah al-irsyad. Penjelasan itu adalah hidayah. Hidayah apa? Al-irsyad. Kemudian tahtadun, yang dimaksud tahtadun adalah hidayah taufik. Nah, setelah dijelaskan, semua bisa dapatkan hidayah. Ya, semua bisa menerima penjelasan itu. Wahadzara subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan min musyabahatil ladina, dari menyerupai orang-orang tafarraqu yang telah berpecah belah mereka, itu menyerupai Yahudi Nasrani. Allah juga memperingatkan bahayanya kita menyerupai Yahudi Nasrani, jangan sampai. Faqala tabaraka wa ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu, wa la takunu, dan jangan jadi kalian kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu yang berpecah belah mereka, wa ikhtalafu, dan berselisih mereka, min ba'di ma ja'ahum, setelah datang pada mereka apa al-bayyinat, keterangan, penjelasan. Kalian jangan justru seperti orang-orang yang berpecah belah setelah datangnya penjelasan, setelah datangnya agama yang hak, setelah datangnya Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah itu adalah sumbernya apa? Persatuan, pemersatu. Dan setelah datangnya pemersatu malah jadi berpecah belah, seperti orang Yahudi Nasrani. Turun Taurat, turun Injil, yang seharusnya itu jadi pemersatu, malah jadi pecah belah. Kalian yang seperti itu. Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pemersatu. Ulaika, dan mereka itu lahum, bagi mereka adzabun, siksaan azimun yang besar. Hatta, dan Allah mendorong, memerintah ala luzumis siratil mustaqim, untuk menetapi jalan yang lurus, jalan yang benar. Alladzina, alladzi, dunia guys, alladzi yang bihi, dengan menetapi as-siratal mustaqim itu as-salamatu, selamat, minat tafarruqi, dari perpecahan, wal ikhtilafi, dan perselisihan. Allah perintah supaya kita menetapi siratal mustaqim, jalan yang lurus, supaya apa? Supaya selamat, supaya terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Qala tabaraka wa ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini Alkitab Sunnah atau agama atau tauhid, sirati, jalanku, mustaqiman, halnya, keadaannya yang lurus, keadaannya lurus. Al-Quran dan Sunnah, Islam, tauhid, itu adalah jalan yang keadaannya lurus, yang kondisinya lurus. Kalau ditetapi pasti sampai tujuan. Fattabi'u, maka mengikutilah kalian pada jalan itu. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kalian as-subula, pada beberapa jalan selain sirati, selain jalanku. Fatafarraqa, maka terpisah-pisah apa jalan itu, terpecah belah apa jalan, bikum, bersama kalian. Jalan itu akan terpecah-pecah dan kalian ikut dalam pepecahannya. Itu maknanya apa? Tajawuz, menjauh. Sabili, jauh dari jalannya Allah. Bila kalian lepas dari jalanku, mengikuti jalan-jalan selain yang berdasarkan Alkitab Sunnah, menetapi jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, maka jalan-jalan itu akan membawa kalian terpecah belah dan menjauh dari agamanya Allah. Demikian itu wassakum, Allah wasiat pada kalian. Namanya wasiat itu gimana?
Wasiat itu adalah pesan. Coba orang wasiat itu mana? Pesan sebelum sesuatu itu terjadi. Misal nanti setelah saya mati, saya wasiat supaya sebagian harta saya untuk fulan. Itu namanya wasiat. Wasiat itu bukan berkenaan dengan sesuatu yang sudah lewat, yang akan datang. Dzalikum wassaqum. Demikian itulah Allah wasiat untuk kalian. Ya, sebelum terjadi perpecahan, Allah sudah wasiat, Allah sudah berpesan. Jangan sampai terpecah belah. Caranya supaya terpecah belah gimana? Ikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sudah lepas dari Al-Quran dan Hadis, akan terpecah belah. La'annakum tattaqun. Akhir kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala syara'a, mensyariatkan siapa Allah lakum untuk kalian minad dini, dari agama. Minnya ini min apa? Bayar atau tabi'in? Nah, sebagian syariat atau sebagian dari peraturan agama yang disyariatkan oleh Allah pada kalian adalah apa-apa wassa, yang wasiat siapa Allah atau perintah siapa Allah bihi, dengan syariat itu Nuhan pada Nabi Nuh. Sebagian syariat yang diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Allah untuk kalian itu adalah syariat yang dulu diperintahkan kepada Nabi Nuh. Walladzi, dan syariat Tuhan Al-Hayna, yang telah memberi wahyu kami Allah ilaika kepada, dan yang aku wahyukan juga kepada. Wa dan apa-apa wasaina, yang perintah kami pada perintah kami diri dengan Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa. Ini syariat ini diperintahkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada. Ini menunjukkan apa? Ada kesamaan. Ini syariat ini adalah syariat yang sama. Suatu yang sama itu berarti dia sangat penting, sangat pokok dalam agama. Apa itu? An-aqimu, annya itu an-tafsir. Maksudnya atau perintah itu bunyinya, wasiat itu bunyinya adalah aqimu, menegakkanlah kalian ad-dina, ada agama, tegakkan agamanya Allah. Wala tatafarraqu, dan jangan berpecah belah kalian fihi, di dalam agamanya Allah. Tegakkan agama Allah dan jangan berpecah belah. Kaburat ala musyrikin, atas orang-orang musyrik, apa tad'uuhum, yang mengajak kepada mereka ila ibadah. Bagi orang musyrik, ajakan itu berat untuk diikuti. Tapi bagi orang iman, ingat, mayuridillahu wa yahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam. Apa yang orang yang oleh Allah dikehendaki mendapatkan hidayah, artinya itu longgar menerima syariat Islam, longgar dari yang sulit. Bersyukur kalau Allah memberikan kita kelonggaran seperti itu. Setiap ketemu dalil, duduk, oke. Kalau memang yang dimau syariat begitu, saya kerjakan, saya ikuti. Jangan ada lagi pertimbangan keluargaku nanti gimana, tetanggaku bagaimana, pengurusku bagaimana. Allah ya jadi memilih siapa Allah, ilaihi, kepada Allah. Allah memilih untuknya, dipilih menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Mana ada orang yang sya'u, yang menghendaki siapa Allah, wa yahdi, dan menunjukkan siapa Allah, ilaihi, kepada Allah, mana pada orang yunibu, yang bertaubat. Nah, inabah itu maknanya lebih dari taubat. Kalau taubat itu makna harganya adalah kembali dari dosa, namanya taubat. Nah, saya biasanya melanggar, terus saya berhenti, itu namanya taubat. Kalau inabah itu kelanjutannya taubat. Setelah saya kembali dari dosa, berhenti dari dosa, kemudian cari pulihannya, itu namanya inabah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fa'aqib, maka meletakkanlah kau wajahkan, ada wajah. Tapi yang disebut wajahnya bukan tangannya, itu bukan kakinya. Karena yang
dimaksud adalah dirinya kan, tetapkan dirimu. Tapi kenapa yang disebut wajahnya? Kenapa? Karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia. Fa'aqim wajhaka, kan wajahmu, maksudnya dirimu. Diri pada agama. Kalau kita menyebut diri, maksudnya diri itu adalah Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Nah, dari mana yang itu apa sih? Cuma siapa yang hafalnya Islam yang sudah mengaji usul salafah. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal qiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu artinya Islam. Al-istislamu lillah, menyerah kepada Allah. Praktiknya di dalam tauhid. Wal qiyadu lahu bil ta'ah, tunduk kepada Allah. Praktiknya dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Itu namanya Islam. Makanya kalau disebut semua nabi agamanya sama, yaitu Islam, maksudnya adalah agama tauhid itu. Fa'aqim, maka menetapkanlah kau wajah kepada wajahmu sendirimu diri pada agama maksud Islam atau tauhid hanifan, dengan fanatik. Tetapkanlah dirimu dalam Islam, dalam tauhid dengan hanif. Islam itu agama yang hanafiyatus samha. Hanafiyah mengajarkan fanatisme, mengajarkan kita supaya fanatik dalam hal apa? Dalam hal akidah. Dalam hal akidah kita tidak mau ada tawar menawar. Masalah syirik bid'ah tidak ada tawar menawar. Kalau itu syirik tidak ada kompromi. Kalau itu bid'ah tidak ada kompromi. Tapi samha, syariatnya itu murah, syariatnya itu fleksibel, syariatnya itu mudah. Bagaimana tidak mudah? Syariat Islam itu biasanya sudah mudah, tapi begitu kita ada kesulitan masih juga mudah lagi. Sholat yang pertama diperintahkan kepada Nabi berapa kali saudara-saudara? 50. Dikurting sampai jadi 5. Sudah sangat mudah sekali. Itu pun ketika kita ada kesulitan, misalnya keadaannya sangat repot, diberikan kemurahan. Boleh digabung yang duhur sana, asar yang maghrib sana, isya yang subuh sendiri, jadi tinggal 3 kali. Ya kan? Hitungannya juga gitu. Kalau lagi sabar keadaannya berat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Yang 2 rakaat jadi 1 enggak, betul. Yang 3 rakaat juga begitu, tidak jadi 1,5. Enggak. Itu contoh bahwa syariat Islam itu sangat pemurah. Fitrah Allah, fitrahnya Allah. Apa yang fitrah? Fitrah itu sifat bawaan, tabiat, sifat dasar. Allati yanfaqara, telah memberikan fitrah siapa Allah an-nasa pada manusia alaiha atas fitrah. Tauhid atau Islam itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi setiap manusia lahir dengan fitrah ini. Seandainya tidak ada yang merusak dia, manusia lahir dibiarkan. Nanti tauhid, ngerti kalau yang menciptakan dia itu adalah Allah, ngerti kalau yang harus dia sembah itu Allah. Seandainya tidak ada yang merusak manusia itu dibiarkan pada fitrahnya begitu. Tapi karena begitu dia lahir diganggu setan, apalagi dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keluarganya, akhirnya dia meninggalkan fitrahnya. Kemudian datanglah dakwah para rasul mengajak manusia kembali kepada fitrahnya. La tabdila, tidak ada yang mengganti li khalqillah, pada agama Allah. Khalqillah, ciptaan dari agama Allah. Tidak ada yang bisa mengganti agama Allah. Dari demikian itu Islam adalah ad-dinul qayyim, agama yang tegak. Walakinna aktsara nas,
Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak mengetahui mereka bahwa agama yang benar, agama yang tegak, agama yang lurus adalah agama Islam. Ridho enggak hidup sebagai orang Islam? Ridho enggak dirinya disebut sebagai Muslim? Ridho. Ridho ya jamaah. Munibina, dengan orang-orang yang bertaubat ilaihi kepada Allah. Binakah ayat seperti tadi. Wattaqul dan takutlah kalian kepada Allah. Wa aqimu dan bertakwalah kalian, atau mengajarkanlah kalian as-salat pada salat. Wa la takunu dan jangan menjadi kalian minal musyrikina, termasuk orang musyrik. Dan kalian jangan seperti orang musyrik. Kalian jangan seperti orang-orang musyrik. Bagaimana ciri khasnya musyrik? Orang musyrik itu seperti apa? Kebiasaan orang musyrik itu seperti apa? Yaitu minal ladina, termasuk orang-orang tafarraqu. Tafarraqu yang memecah belah mereka dinahum pada agama mereka. Wa kanu dan ada mereka, jadi mereka syiah beberapa golongan. Jangan seperti orang musyrik. Jangan seperti orang musyrik dalam hal apa? Kebiasaan mereka berpecah belah dalam agama. Orang-orang musyrik baik itu musyrik dari kalangan ahli kitab atau penyembah berhala, namanya perpecahan itu dan kebiasaan mereka. Yang ahli kitab ya identik dengan perpecahan, yang penyembah berhala juga identik dengan perpecahan. Dia jangan seperti itu. Kullu hizbin, setiap golongan, bima dengan apa-apa, ladaihim yang di sisi mereka farihuna, membanggakan. Setiap golongan membanggakan golongannya. Walau qalat al-yahudu laysat an-nasara 'ala syai', wa qalat an-nasara laysat al-yahudu 'ala syai'. Yang Yahudi mengatakan orang Nasrani laysat 'ala syai', agamanya enggak benar, sesat. Dan Nasrani wa qalat an-nasara laysat al-yahudu 'ala syai', mengatakan Yahudi laysat 'ala syai'. Nah, agamanya yang benar. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Kata orang Yahudi yang bisa masuk surga hanya orang Yahudi. Kata orang Nasrani yang bisa masuk surga hanya orang Nasrani. Kita juga biasa ngomong begitu. Sebelumnya itu sebenarnya ada sunnahnya yang seperti itu. Ya kan? Sunnahnya siapa itu? Sunnahnya orang-orang musyrik, sunnahnya orang-orang jahiliyah. Wabiyalah dan menjelaskan siapa subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala annahu sesungguhnya Allah qad khalaqa, telah menciptakan siapa Allah khalqan pada makhluk lil ikhtilaf, untuk perselisihan, wal furqah dan perpecahan. Dan Allah juga telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang tabiatnya, kebiasaannya adalah berselisih dan berpecah belah. Wahadara, dan Allah memperingatkan pada kita annahuna, supaya tidak ada kita fi dinina, dalam agama kita mithlahum, seperti mereka. Kemudian Allah mengingatkan kita supaya tidak seperti mereka. Memang ada orang-orang yang oleh Allah diciptakan untuk apa? Untuk menjadikan perselisihan, untuk menjadikan perpecahan. Selalu ada orang-orang yang begitu. Tapi Allah sudah mengingatkan kita jangan sampai jadi golongan mereka yang digoda selalu atau difirqah, yang digoda senang berselisih. Itu ada. Yang penting kamu jangan begitu. Wastatlah, dan mengecualikan siapa Allah ahla rahmatihi, pada ahli rahmatnya, orang-orang yang mendapat rahmat. Kecuali orang-orang yang dapat rahmat oleh Allah dihindarkan dari perselisihan. Linudawima, supaya melanggengkan kita yang terus-menerus ala talabin, atas permintaan ayyaja'alana, supaya Allah menjadikan pada kita minhum, termasuk dari mereka. Allah menjelaskan kecuali orang yang mendapatkan rahmat, itu yang terhindar dari perpecahan. Tujuannya apa dijelaskan begitu? Supaya kita terus menerus minta supaya menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan
rahmat, terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Allah Ta'ala, walau sya'a, seandainya menghendaki siapa Rabbuka Tuhanmu, la ja'ala, niscaya Allah menjadikan an-nasa pada manusia ummatan wahidah, pada umat wahidah yang satu, agamanya sama, golongannya sama. Seandainya Allah menghendaki manusia ini jadi satu kelompok, satu golongan, gak ada yang berpecah belah, bisa. Tapi wala yazalun, dan tidak henti mereka mukhtalifina, berselisih mereka. Tapi Allah tidak menghendaki begitu. Allah justru mentakdirkan yang lain. Manusia itu ditakdirkan terus-menerus berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mengasihi siapa Rabbuka Tuhanmu, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, mereka terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Walidzalika, dan karena itulah khalaqahum, Allah menciptakan pada mereka. Memang begitulah Allah menciptakan manusia. Ada atau manusia itu ditakdirkan selalu berselisih dan pecah belah, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi rahmat oleh Allah. Wa tammat, dan telah sempurna apa kalimat rabbika, kalimat Tuhanmu. Apa? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. La amla'anna, niscaya akan memenuhi sungguh aku Allah jahannam, pada neraka jahannam, minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan manusia ajma'in semuanya. Allah menjadikan isinya neraka jahannam itu adalah jin dan manusia. Jin neraka jahannam itu nanti yang memenuhi adalah jin dan manusia. Makanya harus ada manusia yang sesat. Makanya manusia harus ada yang terus berselisih dan pecah belah. Karena apa? Karena neraka diciptakan harus ada isinya. Isinya apa? Jin atau manusia. Jin dan manusia itu isinya. Nah, kalau terus semuanya lurus, semuanya benar, yang isi neraka siapa? Tapi terus jangan, oh ya udah deh, saya nanti tidak ada ini aja. Gitu. Kalau berkata siapa Ali bin Abi Talhah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi nahwi hadhihi al-ayat, di dalam semisal ayat-ayat ini, minal Qur'an al-azim, dari Qur'an al-azim. Ayat-ayat yang seperti ini oleh Ibnu Abbas diartikan seperti apa? Artinya adalah amara, perintah. Siapa Allah al-mu'minina, pada orang-orang iman, bil jamaah, dengan jamaah. Artinya Allah perintah orang-orang iman untuk berjamaah. Fanahahum, maka Allah melarang pada mereka anil ikhtilaf, dari berselisih, wa tafriqah, dan berpecah belah. Maka supaya al-jamaah itu wujud, dilaranglah manusia dari perselisihan dan perpecahan. Kalau tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, maka yang ada adalah al-jamaah. Wa akhbaru, dan Allah mengkhabari pada mereka annahu, sesungguhnya inna halaka, sesungguhnya rusak siapa man, orang kana, yang ada siapa orang qablahum, sebelum mereka binira, dengan pertengkaran, wal khusumat, dan pertengkaran sama fidinillahi, di dalam agama Allah. Kemudian Allah juga mengkhabarkan bahwa yang menjadikan orang-orang rusak adalah al-mira wal khusumat, pertengkaran dalam agama. Kalau sekedar beda pendapat, tidak masalah. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi yang dilarang itu adalah al-mira, perdebatan yang menjadikan apa? Perpecahan, khusumat, perbedaan yang menjadikan perpecahan. Itu yang tidak boleh. Kalau beda pendapat itu tidak akan terhindarkan, pasti. Terutama dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya, perbedaan itu pasti akan terjadi. Perbedaan pendapat tidak dilarang, tapi menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk berpecah belah, itu yang dilarang.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alif ha itu kalau dibaca intaha, ya, intaha sampai di situ. Biasanya dibaca apa kalau ada tulisan alif ha itu? Oh ya. Bacanya intaha sampai di situ. Dan selesai. Nah, kemudian ada kode catatan kakinya di bawah. Di mana itu? Ucapan Ali bin Abi Thalha atau ucapan Ibnu Abbas tadi dijumpai dalam tafsir At-Tabari. Kalau cetakan Darul Fikr juz 4 halaman 39. Jadi Ibnu Katsir juga ada. Abdullah bin Mas'ud qala khatta, menggaris, lana untuk kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan garis. Nabi memberikan penjelasan dengan cara membuat satu garis seret. Kemudian Nabi bersabda, hada sabilullah, ini garis yang lurus satu ini adalah jalannya Allah, agamanya Allah. Kemudian menggaris siapa Nabi khututan pada beberapa garis. An yaminihi, di sebelah kanannya garis tadi. Wa an shimalihi, dan di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanannya dibikin beberapa garis. Sebelah kanan kirinya juga dibikin beberapa garis. Faqala, kemudian Nabi bersabda, hadihi, inilah subulun, beberapa jalan mutafarriqatun, yang terpecah belah atau berpisah-pisah dari agak jalannya Allah. Dan ini yang satu ini adalah jalannya Allah, dan ada jalan-jalan yang lain. Salah satu jalan itu di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, itu semua adalah jalan-jalan yang membawa kita menjauh dari jalannya Allah. Pastinya gimana? Kalau kita berada di jalan ini nggak akan ketemu ini dengan jalannya Allah, tidak akan ketemu. Kalau mau ketemu di mana? Harus balik, mundur dari jalan ini, kemudian tempuh jalannya Allah. Dan terus, kalau kita berada di jalan yang salah untuk ketemu jalan yang benar, gimana caranya? Apa menggabungkan jalan yang salah dengan jalan yang benar? Gak bisa. Kita harus kembali, tinggalkan jalan yang salah ini, tempuh jalannya Allah. Kalau kita sekarang tahu posisi sebelumnya kita ini berada dalam pokok kesalahan, bagaimana caranya? Apakah mengkompromikan kesalahan ini dengan kebenaran? Gak bisa. Barang batal kalau dikompromikan dengan barang, jadinya tetap batal. Gak bisa. Barang batal itu harus ditinggalkan, kemudian tempuh jalan yang satu itu. Karena ini jalan ini gak bisa ketemu. Ala kulli sabilin, atas setiap jalan, min hadari jalan-jalan itu syaitan, yad'u, yang mengajak ilaihi, pada jalan itu. Kemudian di jalan-jalan yang salah itu tadi, semua ada diduduki oleh syaitan. Ayo ikut sini lo, enak. Ikut sini lo, biramut. Di sini enak, orangnya kompak-kompak dan seterusnya. Oh di sini begini. Dan kemudian Nabi membaca, inna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman, yang keadaannya lurus. Fattabi'uhu, maka mengikutilah kalian pada jalan. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kalian as-subula, pada beberapa jalan. Fatafarraqa, maka berpecah belah apa jalan-jalan itu bikum, bersama kalian. Artinya kalau kalian berada di jalan itu, kalian akan dibawa kemana? An sabili, menjauh dari jalannya Allah. Sekali kalian berdiri di atas jalan yang salah, maka jalan yang salah itu akan membawa kalian menjauh dari jalannya Allah. Saya tetap di sini saja, gak bisa, akan dijauhkan dari jalannya Allah.
Saya tak ambil yang baik-baik saja di sini. Tidak bisa, akhirnya tidak bisa. Kok lihatnya begitu? Kalau alasannya begitu berarti alasannya dakwah. Artinya berarti secara kepahaman sangat sudah meninggalkannya. Berarti itu secara kepahaman sudah meninggalkan. Sampai di situ berdakwah. Beda ceritanya kalau sampai di situ karena masih enak di sini. Kayaknya di sini masih lebih baik daripada di tempat yang lain. Itu lari. Tapi kalau di situ saya cari celah buat dakwah. Karena memang karakternya itu kalau di dakwah itu di luar itu sangat sulit. Mau dakwah ya harus kelipetan terus. Itu beda. Ya prakteknya gitu kan ya. Dakwah ke saudara tua kita ini ya. Prakteknya ya memang harus kemakan kelipetan terus. Ya mereka kan saudara kita. Dan lebih tua daripada kita. Kecuali ada yang merasa lebih tua dari mereka yang monggo. Saya lebih suka diposisikan sebagai yang lebih muda. Wa'an Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, annahu sesungguhnya Mu'awiyah qama berdiri dia fina di tengah-tengah kita yang berkhutbah. Faqala, maka Mu'awiyah berkata, ala itu huruf apa? Tanbih. Ketahuilah, perhatikan, dengarkan. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama berdiri siapa Nabi fina di tengah-tengah kami. Dulu Nabi juga pernah berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah. Kemudian faqala, maka bersabda siapa Nabi, ala, ingatlah, perhatikanlah, ketahuilah, inna man sesungguhnya orang qablakum sebelum kalian min ahli kitab, jadi ahli kitab, sesungguhnya orang-orang ahli kitab sebelum kalian, orang Yahudi, Nasrani, yaftaraku, mereka berpecah belah ala dintaini wa sab'ina millah, menjadi 72 agama. Agamanya terpecah belah menjadi 72. Wa inna hadhihi millah, dan sesungguhnya agama ini, agama apa? Islam, sataftariqu, akan terpecah belah ala 73, atas 73. Tintani wasab'un, yang 72 finari di neraka. Wa wahidatun, dan yang satu fil jannati, di surga. Wahiyah, dan yang satu itu adalah al-jamaah. Agama Islam juga tidak beda hasilnya dengan agama-agama sebelumnya, juga akan terpecah belah menjadi 73. Yang 72 itu neraka, yang satu surga, yang satu adalah al-jamaah. Kalimat-kalimat sintani wasab'una finnar, itu namanya metode wa'id. Kalimat-kalimat ancaman. Kalimat-kalimat ancaman di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, model-modelnya seperti itu. Tentu seperti ini. Gimana? Global. Kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat global dan rinci. Sintani wasab'una finnar, yang 72 di neraka. Orang yang berbuat maksiat, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda 'ududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Jadi kalimat-kalimat apa? Banyak. Jadi kalimat global begitu. Kalau kita mau menggunakannya untuk wa'id, untuk menakut-nakuti, caranya juga begitu. Biarkan kalimatnya dalam keadaan global. Yang 72 di neraka. Tidak usah dirinci. Tidak usah dirinci. Neraka itu tapi ya tidak semuanya kekal. Ada yang kekal di neraka, ada yang tidak, tergantung kesesatannya. Ada yang kesesatannya sampai menjadikan dia pada kelompoknya ahli bid'ah. Ada yang kesesatannya dia sampai menjadikan dia sebagai orang-orang yang keluar dari Islam. Konteksnya wa'id, juga memberikan ancaman. Tidak usah dirinci begitu.
Tapi juga jangan terus ditambah-tambahi. Yang 72 di neraka selama-lamanya, khalidina fiha, berarti kafir. Itu juga nggak boleh. Itu. Jadi kalau konteksnya nasihat menakut-nakuti, biarkan kalimatnya begitu. Tapi kalau mau istinbat hukum, menyimpulkan hukum apakah yang 72 golongan itu kafir atau tidak, harus dirinci. Ya, bandingkan dengan dalil-dalil yang lain, teliti kembali lafaznya. Kalau dalam riwayat lain, wa inna hadhihi ummah misalnya, atau wa inna ummati wa sataftariqu ummati, umatku akan berpecah belah. Nabi menyebutnya apa? Umatku. Nah, berarti mereka itu Nabi masih dikatakan apa? Umatku. Berarti Nabi masih mengaku berarti juga orang Islam. Sesuatu ini saja menunjukkan mereka bukan kafir. Kekal di neraka atau tidak, lihat dari yang lain. Orang yang kekal di neraka itu hanya orang-orang yang pelanggarannya atau kesesatannya dia menjadikan dia keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, walaupun terancam neraka, tidak akan kekal di neraka, karena neraka itu adalah rumahnya orang kafir, rumahnya orang iman. Walaupun imannya sekecil biji sawi, sekecil darah, rumahnya tetap di surga. Itu kalau kita mau beristinbat hukum, nah, harus dirinci, bandingkan dengan dari yang lain. Tapi kalau tujuannya adalah nasihat menakut-nakuti, biarkan kalimatnya global. Sintani wasabu'una finnar, wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Tapi hadal hadis, maka di dalam hadis ini tahdzirun, peringatan keras, minal iftiraqi wal ikhtilaf, dari perpecahan dan perselisihan, wa bayanun, dan penjelasan annahu waqi'un, bahwa perselisihan dan perpecahan itu waqi' pasti terjadi fi hadhil ummah, di dalam umat ini, dan menjelaskan bahwa perselisihan, perpecahan itu pasti terjadi di dalam umat Islam. Wa anna al-firqatan najiyah, dan sesungguhnya firqah yang selamat dari 73 firqah, tapi menyebutnya semuanya firqah. Nah, kemudian yang satu adalah yang najiyah, yang selamat. Nah, disebut firqatul najiyah. Wa'ifatul mansurah, dan golongan yang ditolong, hiwa al-jamaah, adalah al-jamaah. Walati yang ja'a, datang fi riwayat, di dalam riwayat lain, lil hadithi, bagi hadis tadi, dalam riwayat lain hadis tadi, lafaznya, bunyinya atau penjelasannya, annaha, sesungguhnya al-jamaah itu adalah dia allati yakunu, ada apa allati ala mithli ma, atas semisal apa alaihi, atas siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Kalau dalam lafaz lain, al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, seperti yang aku tetapi bersama sahabat-sahabatku. Itu adalah al-firqah an-najiyah atau al-ta'ifah al-mansurah. Bahkan kalau menyebutkan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-salamah wa najat, sesungguhnya keselamatan, as-salamah, selamat, an-najat, dan selamat, min du'atul dalalah, dari dai-dai kesesatan, para pengajak kesesatan, dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Alladzina, yaitu alladzina, orang-orang hum yang mereka, ala abwabi jahannam, di atas pintu-pintu jahannam. Mereka berdirinya di atas pintu jahannam, kemudian mengajak orang lain, sinio. Kalau orang Sunda kadia.
Mana siapa tabi'ahum yang mengikuti mereka qadhafuhu maka mereka melemparkan badannya fiha ke dalam jahannam. Siapa yang mengikuti mereka masih dilemparkan ke neraka jahannam. Zakara. Nabi menyebutkan an-salamata surya. Selamat minum dari mereka caranya adalah biluzumi jama'atil muslimina wa imamihim, dengan menetapi jamaahnya al-muslimin, jama'atul muslimin, jamaahnya semua orang Islam, wa imamihim, dan imam mereka. Berarti ada jama'atul muslimin, jangan jama'atu ba'ul muslimin. An Busri bin Ubaidillah al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris al-Khawlani annahu sami'a Abu Idris sami'a mendengar Hudzaifah bin Yamani yaqulu Hudzaifah berkata kana ada siapa an-nas manusia yas'aluna bertanya mereka Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil khairi tentang kebaikan. Pernah atau biasanya orang itu bertanya kepada Nabi itu tanyanya tentang kebaikan-kebaikan, kabar-kabar baik tentang Islam di masa yang akan datang. Berarti yang ditanyakan. Wa kuntu dan ada aku as'aluhu bertanya aku pada Nabi anis syarri tentang kejelekan. Yang aku tanyakan adalah kejelekan yang akan terjadi di kalangan umat Islam di masa yang akan datang. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Karena khawatir bila menjumpai apa kejelekan padaku. Khawatir saya ketemu dengan masa yang jelek itu. Ketika kejelekan itu muncul, ternyata saya masih hidup. Sedangkan saya menjumpai itu yang saya khawatirkan. Dia mau cerdas itu seperti itu. Saat yang lainnya asik menanyakan hal-hal yang baik yang akan terjadi di kalangan umat Islam, dia justru menanyakan yang sebaliknya. Kenapa? Kalau yang baik terjadi, dia akan apa? Pasti kebagian baiknya. Kalau yang jelek terjadi, ini yang harus dipikirkan. Bagaimana cara saya bisa selamat? Aku cuma berkataku ya Rasulullah, inna sesungguhnya kami, kunna ada kami sebelum Islam, yukufi jahiliyatin, dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah itu sangat bodoh, sangat bodoh. Sebelum Islam keadaan kita itu jahiliyah, sangat bego. Wasyarrid dan keadaan jelek, mengalami masa yang jelek, keadaan yang sangat buruk. Faja'ana maka datang pada kami siapa Allah bihadal khairi, pada kebaikan ini. Tapi Allah kemudian mendatangkan Islam, kebodohan hilang, kejelekan hilang, kejahatan yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah hilang semua dengan datangnya Islam. Fahal maka adakah ba'da hadzal khair, setelah kebaikan ini, min syarrin, dari dijelekan. Apakah setelah semua yang baik seperti ini, setelah zaman yang bagus seperti ini, akan datang lagi zaman yang jelek? Qala Nabi bersabda, na'am, iya, keadaan terus berputar terus, baik jelek baik jelek baik jelek itu terus begitu. Untuk berkata, wahal adakah ba'da dzalika syarri, setelah demikian itu kejelekan, min khairin, kebaikan. Setelah kejelekan datang lagi memenuhi apa? Suatu zaman, kemudian akan datang kebaikan lagi. Qala bersabda siapa Nabi, na'am, iya. Wa fihi, dan di dalamnya dakhulun asam. Tapi zaman yang baik setelah zaman yang jelek itu gak murni baik, ada kabutnya. Jadi ya baik tapi campur jelek. Untuk berkata aku, wa dan apakah dakhuluhu, asapnya, kabutnya. Apa yang jadi kabutnya Rasulullah? Kabut itu menjadikan ketidakjelasan, menjadikan kerancuan. Ini kabut. Qala bersabda siapa Nabi, qaum
Yahduna, yang menunjukkan mereka bighairi hadiyi, dengan selain petunjukku. Dia sepertinya ngajak pada hidayah, sepertinya ngajak ibadah, sepertinya ngajak menetepi sunnah, sepertinya ngajak menetepi Quran hadis. Tapi bighairi hadiyi, yang diajarkan bukan ajarannya Nabi. Syariat yang diajarkan beda, kepahaman yang diajarkan beda. Tapi bungkusnya ngajak apa? Ngajak ibadah, ngajak menetepi sunnah, ngajak menetepi kemurnian. Tapi belum mengetahui engkau minhum dari mereka. Artinya kadang-kadang ajarannya ya baik, ajakannya ya baik, contohnya juga baik. Waktu kiru dan mengingkari engkau. Kadang-kadang ajakannya jelek, nggak benar, ajarannya nggak benar, contohnya juga nggak benar. Kenapa begitu? Kalau terus menerus nggak benar, kalian pasti nggak percaya, ya nggak? Jadi barang batal atau kesesatan itu untuk bisa diterima harus dicampur dengan kebaikan, kebenaran. Betul. Nah, nanti dia akan ditonjol-tonjolkan sebagai keistimewaannya adalah yang benar-benar itu. Kemudian akan disisipi dengan kesesatan. Makanya secara khusus orang Yahudi dan Nasrani ditegur wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Itu sangat mengecoh. Kebatilan kalau dicampur dengan barang hak itu akan mengecoh. Orang dikajikan dari Quran hadis, yakin kan? Yakin mantap bahwa ini dari Quran hadis. Jadi bahayanya gimana? Ketika yang dikajikan adalah Quran hadis, tapi penerjemahannya keliru, penjelasannya keliru, dikirim kepada kepahaman yang keliru. Nah, ini yang sangat mengecoh. Orang-orang merasa, wah, kita disitu jadi Quran hadis kan? Apanya yang keliru, mana yang sesat? Ngajinya Quran hadis loh. Kenapa? Karena yang benar dicampur dengan yang batal. Untuk berkata, fahal maka adakah ba'da dzalikal khair, setelah kebaikan itu min syarri, kejelekan, maka juga akan muncul lagi, terdatang lagi di mana kejelekan juga mendominasi lagi. Allah bersabda siapa Nabi, na'am, iya, du'atun, orang-orang yang mengajak para dai ila abwabi jahannam, pada pintu-pintu jahannam. Sudah terang-terangan mengajak masuk ke neraka jahannam. Jelas-jelas ngajak untuk kafir, jelas-jelas ngajak untuk meninggalkan Islam, jelas-jelas untuk melecehkan syariat dan seterusnya, terang-terangan. Jelas-jelas menyerukan kemaksiatan, mengamanyakan kemungkaran, dan jelas itu. Man barang siapa ajabahum, yang mengabulkan dan mengikuti pada mereka ilaiha pada ajakan, qadhafuhu, maka mereka melemparkan padanya fiha, ke dalam neraka jahanam. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka pasti dilemparkan dalam neraka jahanam. Qultu, berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhu, menerangkanlah kepada mereka lana untuk kami. Mereka itu siapa, Nabi, orang seperti apa? Allah bersabda siapa Nabi, mereka min jildatina, dari kulit-kulit kita, kulitnya sama seperti kita. Wa yatakallamuna, dan berbicara mereka di alsinatina, dengan bahasa kita. Kulitnya sama seperti kita, bahasanya sama seperti kita. Artinya orang-orang Arab, orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang bicaranya juga dengan istilah-istilah Islam. Tapi ini yang terus dijadikan sebagai dalil untuk menolak semuanya yang berbau Arab. Jadi belajar bahasa Arab dulu, bahasanya Abu Jahal. Abu Jahal yang pintar bahasa Arab, diajak merujuk kepada ulama-ulama yang dari Arab, dari Mekah Madinah, dikatakan
dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam itu juga orang-orang Arab. Qultu berkata aku, fama maka apa kata muruni, perintah kau Nabi padaku, in adrakani, bila menjumpai kepada kami apa dzalika demikian itu. Qala bersabda siapa Nabi, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, talzamu menetapkan engkau jama'atal muslimin pada jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam, dan imamahum dan imam mereka, ikutilah jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Untuk berkata aku, fa'illam yakun, bila tidak ada lahum bagi mereka apa jama'atul jama'ah wala imamun, dan tidak ada imam. Kalau orang Islam tidak memiliki jamaah, artinya jamaah tidak terwujud di kalangan umat Islam, wala imam, mereka tidak punya imam. Qala Nabi bersabda, fa'tazil, maka memisahilah engkau tilkal firaqah, pada demikian itu firqah kulliha, kesemuanya, tinggalkan semua firqah-firqah itu. Kalau orang Islam tidak berhasil sepakat ada satu pemimpin, yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang memimpin golongannya sendiri-sendiri, itu berarti terjadi apa? Firqah-firqah. Tinggalkan semua firqah-firqah itu. Walau anta adha, walaupun menggigit kau di asli syajaratin, pada pangkal pohon, ya, walaupun sampai engkau harus menggigit pangkal pohon, ya, walaupun harus mengalami keadaan berat, hatta yudrikaka, sehingga menjumpai padamu apa al-mautu, maut, mati, wa anta, dan engkau ada dari ke atas demikian itu keadaan, sampai engkau mati dalam nabi al-jamaah. Ya, kalau meninggalkan semua firqah walaupun sendiri sampai mati dalam keadaan menggigit dalam akar pohon itu berarti kamu mati dalam keadaan al-jamaah. Fa'idha kana, maka jika ada apa al-halu, keadaan, kadzalika seperti demikian itu, kalau keadaan yang begitu gimana? Min ta'kidi luzumil jamaah, dari sangat wajibnya menetapi jamaah, wadamil furqan, dan mencela perpecahan, wal ikhtilafi, dan perselisihan. Makna dalika, maka maksudnya demikian itu, anna sesungguhnya la budda, tidak bisa tidak, minal jamaah, dari jamaah. Kalau jamaah sangat diperintahkan, perpecahan, perselisihan dicela, berarti jamaah itu harus ada. Jamaah itu mesti ada. Waktu dulunya, dan cukup diriwayatkan an Tamim bin Dari radhiyallahu anhu qala, taqawala, bersaing siapa an-nasu, manusia, bil bina'i, dalam bangunan, di zaman Umar, di zaman kekhalifahan Umar, orang-orang berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Maka berkata siapa Umar, ya ma'syarul Quraisy, wahai golongan orang-orang Arab, al-ard, ingatlah engkau al-ardu, pada bumi, atau kembalilah kalian pada bumi, al-ardu, pada bumi, wahai orang-orang Arab, kembalilah ke bumi. Apa yang maksudnya? Jadi saya artikan, daripada bangun beli tanah yang banyak, bukan itu ya artinya. Artinya daripada bangun yang tinggi-tinggi, mending beli tanah yang banyak, bukan itu. Maksudnya supaya berhenti bersaing dalam membuat bangunan tinggi. Kembalilah ke tanah, kembali ke bumi. Innahu, sesungguhnya, la islama, tidak ada Islam illa kecuali di jamaah, dengan jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Apa ini artinya? Apa artinya Islam tidak sah kecuali dengan jamaah? Iya, itu artinya Islam tidak sah kecuali dengan jamaah. Kok bisa iya? Itu perbandingannya la wudu, la salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu.
Yang orang yang tidak sholat, tidak wudu, sholatnya tidak sah. Saudara sekalian, la Islam, la dalam kalimat-kalimat seperti itu namanya la nafiyatun lil jinsi, la yang menafikan pada jenis. La yang seperti ini khobarnya selalu muqaddar. Apa muqaddar? Tidak disebutkan. Khobarnya selalu tidak disebutnya. Khobarnya muqaddar. Takdirnya apa? Takdirnya adalah lafaz yang sesuai atau makna yang sesuai. Kesesuaian itu dari sisi apa? Pertama dari sisi keadaan. Sesuai dengan keadaan. Keadaan waktu dikatakan ini seperti apa? Yang kedua, dan sesuai secara syariat, secara dalil. Secara dalil ini sesuainya khobarnya apa? Misal sesuai dengan keadaan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Kalau kita artikan la ilaha, tidak ada Tuhan sesembahan iku maujud, yang dinafikan adalah wujudnya. Bagaimana dengan keadaan? Sesuai kan? Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya banyak yang disembah selain Allah. Berarti tidak bisa khobarnya maujud, tidak bisa. La ilaha iku maujud, tidak bisa, salah. Kenapa? Kenyataannya wujudnya yang disembah selain Allah banyak. Nah, kemudian yang sesuai apa? Wujudnya tidak dinafikan, yang dinafikan bukan wujudnya, berarti yang dinafikan adalah yang lain. Apa itu? Annallaha huwal haqqu wa annama ya'buduna min dunihi huwal batil. Yang hak itu hanya Allah, yang disembah selain Allah semuanya adalah batil. Nah, berarti yang dinafikan dalam kalimat la ilaha itu apanya? Kebenarannya. Maka yang benar la ilaha haqqun. La ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan iku haqqun, benar, illallah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. La islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Apakah yang dinafikan kesahihannya Islam? Lihat secara dalil. Lihat secara dalil. Kalau tidak ada jamaah, apakah Islam itu bisa sah atau tidak? Hadis yang Hudzaifah dari mana? Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Bila mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam, bagaimana menurut Rasulullah? Berarti Islam itu gak sah. Gimana? Gitu jawaban Rasulullah. Tidak. Rasulullah mengatakan berarti Islam itu gak sah. Berarti jalan untuk masuk surga sudah tertutup. Kalau sudah gak ada jamaah, berarti jalan masuk surga sudah tertutup. Begitu. Rasulullah mengatakan fa'tazil tilka firaqul. Tinggalkan semua firqah. Berarti gak ada jamaah, Islam masih sah. Tapi coba sekarang kenyataannya ketika orang Islam ini kosong dari kepemimpinan, orang Islam itu terpecah belah. Syariat Islam bisa ditegakkan secara sempurna? Tidak bisa. Syariat Islam tidak bisa ditegakkan secara sempurna. Banyak hukum-hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan. Berarti la Islam yang dinafikan. Nah, kesempurnaannya syariat Islam atau tegaknya syariat Islam. Syariat Islam itu tidak bisa tegak dengan sempurna kecuali dengan adanya al-jamaah. Kalau al-jamaah tidak wujud, syariat tidak bisa berjalan dengan tegak, tidak bisa jalan dengan sempurna. Wala jama'ah, dan tidak ada jamaah illa kecuali biimarati, dengan keamiran. Tidak akan ada jamaah kalau tidak ada keamiran. Ini secara wujud gimana? Betul. Jamaah tidak akan wujud
Masa tua tidak akan wujud tanpa ada keamiran. Kenapa? Kalau nggak ada keamiran, gimana? Nggak ada yang mimpin. Orang bisa bersatu tanpa memimpin? Nggak bisa. Kalau nggak ada pemimpin pasti kacau. La yasbahun nasu fawda la sarata lahum. Manusia tidak akan bisa baik dalam keadaan kacau tanpa pemimpin. Wala sarata idza juhaluhum sadu. Juga seperti tidak ada pemimpin kalau yang jadi pemimpin adalah orang-orang bodoh. Sama kacaunya. Gak ada pemimpin kacau hidup itu kacau. Pemimpinnya bodoh ya kacau sama. Wala imaratan dan tidak ada keamiran illa kecuali bita'ati dengan ketaatan. Seorang amir tidak bisa wujud kecuali dengan ketaatan. Kalau dia berdiri sebagai seorang amir tapi dia nggak ditaati, gimana? Saya berdiri di sini saya bilang, amir kalian adalah aku. Tapi yang di bawah semuanya menolak, nggak ada yang mau taat saya. Jadi amir saya, gimana? Kalau saya ngaku saya adalah amir Indonesia, misalnya, saya ngaku saya adalah amirnya orang Indonesia, imamnya orang Indonesia. Orang Indonesia nggak ada yang mau taat pada saya, nggak ada yang mau ngakui saya sebagai amirnya. Saya amir, saya imam. Paman maka barang siapa sawwadahu yang menjadikan pemimpin badannya siapa qaumuhu qaumnya alal fiqhi atas dasar kefaqihan. Kefaqihan itu apa artinya faqih? Al-fiqh apa artinya fiqh? Liyatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum. Liyatafaqahu fid din artinya fiqh itu apa? Mengerti, sangat paham dengan hukum-hukum agama. Itu namanya fiqh. Berarti dia ahli ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan jadikan orang yang faqih, sangat paham, luas wawasannya terhadap hukum-hukum syariat. Itu namanya faqih. Orang yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena dia adalah orang yang faqih, memang ahli. Memang ahlinya dia ini. Karena maka akan ada apa? Taswid. Akan ada apa taswid? Maka sebagai pemimpin itu hayatan, kehidupan lahu baginya, walau dan bagi mereka. Artinya akan jadi baik buat dia dan bagi kaumnya. Dia nggak usah karena memimpin dengan kebodohan, rakyatnya juga tidak usah karena dipimpin dengan kebodohan. Wa dan barang siapa sawwadahu yang menjadikan pemimpin badannya siapa qaumuhu qaumnya ala ghairi fiqhin atas selain kefaqihan, bukan karena kefaqihannya tapi karena yang lain, karena bapaknya. Karena maka ada apa pengangkatannya sebagai pemimpin kehalakan, kerusakan lahu walau. Maka pengangkatan dia sebagai pemimpin akan menjadikan rusaknya dia dan rusaknya rakyatnya. Kerusakan yang paling besar ketika pemimpin itu tidak faqih adalah gimana? Fa'aftau fasu'ilu bighairi ilmin fadallu. Dimintai fatwa, ditanya jawabannya tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Itu kerusakan yang paling parah. Hadis ini kalau dilihat dari sanadnya, hadis ini artinya dhaif. Tapi hadis ini juga ada riwayat-riwayat yang serupa maknanya, yang apabila digabungkan bisa menjadi hasan li ghairihi. Maka jangan ketika kita berdalil harus sholat di sini. Yang dikritiki jangan berdalilnya dengan hadis ini. Kalau mau kritikinya dengan apa lewat dalilnya sampai kalah sholat. Tapi cara pendalilannya dari hadismu bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi mengartikannya harus yang benar. Sekarang memang la islamah illa bijamaah. Kalau mau diartikan Islam itu syarat sahnya adalah harus dengan jamaah. Kemudian jamaah dalam pengertianmu adalah beramir bi'ad dan ta'at.
Berarti sampai dengan apa? Sahnya Islam itu adalah dengan berambil berbaiat dengan bersalat. Ada enggak dalil yang menunjukkan seperti itu? Ada enggak ulama yang berpendapat begitu? Kalau enggak ada dalil yang menunjukkan begitu, tidak ada ulama yang berpendapat begitu, berarti kamu mendatangkan sesuatu yang baru. Berarti kamu mendatangkan sesuatu yang baru, datang dengan pemahaman yang baru. Wa kullu muhdatsin bid'ah. Semua yang baru dalam agama bukan dari syariat disusulkan kepada syariat itu adalah bid'ah. Dan berikutnya ini dawuhnya Umar nih. Ini dawuhnya dalam riwayat itu dawuhnya Umar ya. Iya, ini dawuhnya Umar ya. Betul ya. Ini adalah dawuhnya Umar. Dan berikutnya ini dawuhnya Umar ini. Sekarang secara urut-urutan dalil, urut-urutan orang berdalil, maratibul istidlal, urut-urutan orang berdalil. Kedudukan sabda Nabi dengan dawuhnya Umar itu tinggi yang mana? Tingginya mana? Dawuhnya Nabi. Sehingga kalau ada dawuhnya Umar bertentangan dengan dawuhnya Nabi, bagaimana? Ditinggalkan karena dawuhnya Nabi. Saya tinggalkan dawuhnya Umar karena dawuhnya Nabi. Kalau itu betul-betul bertentangan, masalahnya sebenarnya tidak bertentangan. Tinggallah dawuhnya Umar ini diartikan yang sesuai dengan dawuhnya Nabi. Dawuhnya Umar ini coba kamu artikan yang sesuai dengan dawuh-dawuhnya Nabi. Tidak bertentangan. Jangan semua dawuh-dawuhnya Nabi pengertiannya disesuaikan dengan dawuhnya Umar. Ini kuali. Itu kembali. Baik jemaah. Saya jawab. Baik. Untuk sesen pemantapan paham jemaah sudah cukup artinya